Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum minal lail fasta'jabal Qur'ana ala lisani falam yadri ma yaqul fasta'jab." Rawahu Ahmad wa Muslim. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda, apabila salah seorang kamu bangun di tengah malam masih di dalam keadaan sangat mengantuk, maka berat lidahnya untuk membaca Al-Quran. Falam yadri ma yaqul, sehingga dia tidak sadar apa yang dia ucapkan itu. Apa kata Rasulullah? Lebih baik dia kembali tidur lagi. Bapak ibu yang kami hormati, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan juga kekuatan kepada kita, sehingga memungkinkan kita untuk bisa hadir kembali di dalam masjid kita ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat fardu zuhur secara berjamaah. Salawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang kami hormati, kita masih melanjutkan sedikit lagi uraian kita tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Hal-hal yang sebaiknya tidak dikerjakan di dalam salat. Di dalam hadis yang kita bacakan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda, bila seseorang bangun tengah malam, tentu dia ingin melakukan barangkali salat sunat tahajud, tetapi dia juga dalam keadaan sangat mengantuk. Berat lidahnya membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan dia tidak sadar apa yang dibacanya itu. Kenapa? Karena sangat mengantuknya itu. Kata Rasulullah, lebih baik dia tidur lagi. Hadis ini oleh para ulama berpendapat hukumnya makruh bagi orang yang sangat mengantuk kemudian mendirikan salat. Tentu di dalam hadis ini yang dimaksud adalah salat qiyamul lail, salat waktu malam, salat tengah malam. Di antaranya adalah salat sunat tahajud, salat sunat witir. Andai kata kita menghalangi seperti itu, kita sudah berniat untuk bangun tengah malam, dengan kita memasang niat itu saja,
andai kata kita tidak terbangun, kata Rasulullah, kita sudah dicatatkan satu pahala kita. Apalagi kalau memang kita niatkan untuk bangun tengah malam, kemudian kita memang terbangun tengah malam, tetapi waktu kita bangun itu sangat mengantuk sekali, sehingga berat lidah kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang kita tidak sadar ayat mana yang kita baca, apa sambungan ayat itu, dan yang lain-lain sebagainya. Kalau seperti ini kata Rasulullah, lebih baik tidur saja sedikit lagi. Mungkin dengan tidur sedikit lagi akan bisa bangun lagi. Artinya apa? Kalau seseorang mengalami keadaan yang seperti ini, maka dia lebih baik tidur dulu baru salat. Artinya para ulama mengatakan kalau seperti itu dia tidak sadar ayat yang dibacanya itu, maka hukumnya kata para ulama adalah makruh. Ini adalah salah satu ketentuan syariat agama kita. Jadi artinya apa? Kalau seseorang sudah berniat ingin bangun tengah malam, ingin salat tahajud tengah malam, dengan niat itu saja dia sudah dicatat satu pahala. Apalagi nanti kalau memang terbangun dan bisa melaksanakan salat tahajud dengan sebaik-baiknya, pahalanya akan berlipat ganda lagi. Ada ahli kesehatan di Surabaya melakukan penelitian. Ada 80 orang yang diminta mengerjakan salat tahajud tengah malam. 1 bulan tinggal hanya 60 lagi. 2 bulan tinggal 30 lagi. 30 inilah yang sampai 3 bulan. Setelah dites kesehatannya oleh ahli kesehatan, yang 30 ini kesehatannya sangat luar biasa. Kemudian dia terhindar dari penyakit-penyakit yang berat bagi seseorang dalam diri kita ini. Jadi artinya apa? Dalam segi kesehatan saja itu sudah luar biasa kelebihan, fadilah, manfaat yang diperoleh oleh orang-orang yang selalu mengerjakan salat tahajud tengah malam. Daya tahannya sangat luar biasa. Apalagi di dalam segi-segi yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi salat dalam keadaan mengantuk, terutama adalah salat sunat pada malam hari, kalau memang mengantuknya itu sangat bersangatan, sehingga seseorang itu tidak sadar ayat yang dibacanya, lebih baik tidur dari salat. Kemudian yang berikutnya, dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Nasai, apa kata Rasulullah? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang seseorang, di antaranya ialah aywaqtina rajulu makana fil masjid. Ialah seseorang yang mematok bahwa di masjid itu adalah tempat untuk dia khusus. Kama yuwattinul ba'ir, kata Rasulullah, seperti unta waktu dia ingin istirahat itu sudah ada tempat khususnya. Tidak boleh unta yang lain istirahat di sana, ada tempat khususnya. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita umat Islam. Masjid adalah miliknya umat Islam. Siapa yang paling berhak yang dulu masuk masjid, silakan ke saf pertama. Tidak ada di masjid itu yang dikhususkan untuk seseorang, kecuali adalah tempatnya imam. Kalau tempatnya imam memang adalah khusus untuk itu. Tetapi yang lain semua kita berhak. Siapa yang dulu silakan ambil saf yang pertama.
Karena saf yang pertama ini adalah lebih utama dari saf-saf berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita coba beransur-ansur menyempurnakan ibadah kita, terutama adalah ibadah pokok kita, ibadah salat kita. Mudah-mudahan nilai pahala yang kita terima dari Allah tidak kurang dari 100%, kalau mungkin lebih yang kita harapkan, jangan sampai kurang dari perbuatan yang kita lakukan itu. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.